bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Apabila dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Kita sementara ini fokusnya seringkali hanya pada ketika Allah menciptakan sesuatu itu hanya bersifat lahiriah, fisik, materi yang tampak mata. Padahal di awal kita sudah disampaikan bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan fisik, tidak hanya menciptakan sisi lahir dari segala sesuatu, tapi juga menciptakan batininya. Nah, demikian pula kondisi batin seorang hamba, makom rohani seorang hamba. Allah menciptakan kondisi batin atau wujud batin dan makom rohani seorang hamba itu juga tanpa contoh. Setiap manusia ini wujud batiniahnya, keadaan batinnya diciptakan oleh Allah ya tersendiri. Oleh karena itu bagi salik, ya, sang penempuh jalan menuju kembali ke Allah, masing-masing salik ini punya thariqah tersendiri, punya jalan sendiri-sendiri yang khusus diberikan oleh Allah, tidak diberikan kepada yang lain. Thariqatul wusul, masing-masing orang itu sendiri-sendiri. Jalan wusulnya menuju Allah setiap makhluk, setiap manusia, setiap pejalan rohani, itu juga sendiri-sendiri. Nah, wujud batin yang seperti itulah, itu juga diciptakan oleh Allah. Jadi, di samping lahiriah kita, fisik kita, rohani kita itu juga ciptaan Allah. Dari sinilah kemudian, aslinya, kita tidak bisa meniru jalan orang lain. Oh, kalau dia mendekat lewat sholat, saya tirulah. Oh, kalau dia mendekat ke Allah lewat puasa, saya menirulah. Tidak bisa. Kalau dari sisi batin, tidak bisa. Boleh jadi secara bentuk sama, tapi nanti secara perlakuan, secara tantangan, hambatan, beda-beda. Oleh karena itu, masing-masing kita, masing-masing murid, masing-masing salik, ya harus menempuh jalannya sendiri-sendiri. Dan ini baru benar di bawah bimbingan Syekhun Najih, seorang guru pembimbing yang telah benar-benar sukses di dalam perjalanannya menuju sampai ke hadirat Allah. Kalau kita sudah mengerti ini, maka kita tidak akan pernah iri kepada orang lain. Kalau tadi kita sudah mungkin bisa, tidak mungkin kita iri dengan bentuk postur tubuh seseorang atau orang lain. Oh, saya kok dibeli kulit hitam ya, saya iri. Teman saya itu kulitnya putih, bersih, saya kok tidak diberi kulit seperti itu ya. Percuma, tuas. Karena setiap ciptaan itu diciptakan dalam kondisi sempurna. Maka jangan pernah iri dengan apa yang ada pada orang lain. Ini juga berlaku di kerohanian, di sisi batiniah. Dia kok setelah Solo banyak mengalami peristiwa-peristiwa kejadian yang luar biasa ya. Pengalaman rohani, spiritual yang luar biasa ya. Ini nggak bisa diiri. Ya. Jadi kita tinggal menjalani saja dengan sebaik mungkin, karena ya disitulah proses perjalanan spiritual kita masing-masing. Disitulah kita menjalani takdir hidup kita masing-masing. Takdir rohani ini. Kalau takdir jasmani ya
Kita sudah tahu takdir ruhani seperti itu. Oleh karena itu, banyak jalan menuju mengenal Allah. Dan Allah telah menciptakan itu untuk seluruh makhluknya. Maka di kitab-kitab tasawuf itu jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan makhluk. Ya karena memang setiap makhluk diberi jalan oleh Allah untuk mendekat hingga wusul kepadanya. Nah, proses kita ini, proses pertama adalah kita mencari Syekhun Najih, guru pembimbing. Kemudian setelah dipertemukan, kita berada di bawah bimbingannya. Di proses itu, kita harus terus mencari saya agar bisa dekat. Ini melalui cara apa? Melalui jalan mana? Nah itu thariqah. Oh, karena saya ini diberi kemampuan dari sisi finansial, materi, saya mendekat dengan cara memperbanyak sedekah, peduli. Yang dalam proses ini kita sering mengistilahkan dengan bentuk khidmah, yaitu disesuaikan dengan keahlian, keterampilan apa yang sudah dimiliki masing-masing. Yaitu jalan thariqah masing-masing orang itu dibentukkan atau dipraktekkan dalam bentuk khidmah, pengabdian. Ya, jadi kalau sudah memahami ini, kita menyadari bahwa kita diberi kelebihan ini oleh Allah, misalkan begitu. Terus kemudian kita tidak gunakan kelebihan itu di jalannya. Ini kan keliru. Kita iri pada orang lain. Misalkan begitu. Kok saya saja yang begini? Loh, wong dia tidak diberi jalan itu. Itu bukan jalan dia. Jalan saya misalkan lewat sini, lewat jalan tol. Sementara yang lain lewat jalan yang lain. Wong jalannya sendiri-sendiri. Tugas kita adalah bagaimana kemudian setelah kita menemukan jalan kita, jalan pengabdian kita, khidmah kita, ubudiyah kita, kita terus upaya memperbaiki, merawat jalan tersebut. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini ayat ini ya menunjukkan bahwasannya antara kehendak Allah, irada Allah dengan kenyataan itu tidak ada penghalang. Itu bisa secepat kilat, masih jauh lebih cepat dari itu. Artinya gini, ketika Allah berkehendak, si A misalkan, ini dalam kondisi ekonomi yang paling melarat. Begitu idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kun, kaya. Secepat itu dia langsung kaya. Ini untuk memudahkan pemahaman kita bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah terjadi, ini luar biasa kecepatannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Antara kehendak Allah dan kenyataan, ya kun, secepat kun fayakun itu. Ini kalau diucapkan ya masih lambat ini. Dari sinilah kita kemudian harus terus upaya hanya menggantungkan diri kepada Allah. Menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah.
Ketika seseorang kemudian dikehendaki baik oleh Allah, yang asalnya misalkan rusak, bejat, ya secepat itu ia berubah menjadi baik. Begitu seterusnya. Demikian pula dengan kondisi batin seorang salik. Di perjalanan rohani seorang salik, ia bisa wusul secepat kilat. Yaitu kun fayakunnya Allah. Ini nggak bisa diakal. Maka di proses perjalanan rohani itu ya seperti itu. Sama dengan kita bayangkan ketika orang yang tadinya miskin kemudian mendadak menjadi kaya. Ya itu kun fayakunnya Allah. Demikian pula tadinya misalkan dia orang yang ahli maksiat tiba-tiba tobat. Ya itu kun fayakunnya Allah. Kemudian di pengalaman rohani, oh ini loh murid baru. Loh kenapa? Kalau Allah menghendaki kun fayakun, dia langsung usul. Kenapa tidak? Maka ya di proses seperti ini kita meyakini jangan kemudian mengukur dengan logika akal kita. Memang tidak bisa diukur. La syarika lahu fil mulkihi wala mudabbira ma'ahu fihi. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Dan tidak ada pengatur, tidak ada pengelola bersama Allah di dalam kerajaannya. Ini kalimat yang menjelaskan tentang keesaan zat Allah, keesaan Allah. Kalimat ini menegaskan bahwa penciptaan dan pengaturan alam semesta ini sepenuhnya berada di dalam kendali Allah. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah tidak butuh keterlibatan siapapun di dalam pengaturan alam semesta ini. Inilah kudrat Allah. Maka dalam hal apapun, dalam menciptakan, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, alam semesta ini diatur mutlak oleh Allah. Allah tidak butuh mitra, Allah tidak butuh pembantu, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah dan semuanya berada di dalam kendali pengaturan Allah, berada dalam kuasa Allah sepenuhnya, maka kita diingatkan jangan pernah menyandarkan setiap kejadian atau peristiwa kepada selain Allah. Jika kita sudah tahu bahwa alam semesta beserta isinya ini berada dalam atau diciptakan oleh Allah dan semuanya berada dalam pengaturan Allah, semuanya berada dalam kendali Allah, sekecil apapun, peringatannya kepada kita ketika kemudian satu peristiwa, satu kejadian yang kita alami, kita dilarang untuk menyandarkan itu semua kepada selain Allah. Gampangane kembalikan semuanya kepada Allah. Kabeh kersane Gusti. Gak mungkin sapa ae bisa melakukan segala sesuatu tanpa izin, tanpa dikehendaki oleh Allah. Bagi seorang salik, ya sama seperti itu juga. Ketika seorang salik merasa bahwa
pencapaian makom spiritual, makom rohani, ini adalah hasil dari usahanya, hasil dari tirakat dan riadonya. Itu tanpa terasa ia telah syirik. Seseorang yang merasa pencapaian, ya, atau merasa memiliki kemampuan untuk bisa sampai ke tingkatan makrifat, mengenal Allah. Kalau itu kemudian merasa dirinya yang mampu, ya itulah syirik. Tanpa terasa ia telah menyekutukan Allah. Karena tidak ada seorang pun. La syarika lahu fi mulki wala mudabbira ma'ahu fi. Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang bisa mengatur, hanya Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini juga disebutkan kesempurnaan tauhid seseorang adalah ketika hatinya tidak melihat adanya kuasa atau pengaruh selain dari Allah. Ketika hati seorang salik ini melihat bahwasannya tidak ada yang berkuasa selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pengaruh selain Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika itulah ia telah bertauhid. Contoh misalkan, sampean seorang terapis, seorang dokter. Kemudian saat sampean mengobati seorang pasien, di hati sampean tidak ada yang mengobati ini bukan saya. Saya tidak punya pengaruh apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Nah, ketika itulah bertauhid. Ini nggak bisa kita membohongi Allah. Kalau lisan kita bisa. Itu bukan saya itu. Tapi hatinya ada asar, ada pengaruh. Itu karena saya. Ya, ketika itulah kita syirik. Dari sini kita diingatkan untuk fana fi af'alillah. Untuk berkeyakinan bahwa tidak ada pelaku sejati selain Allah. La fa'ila fil haqiqah illallah. Syekh Sa'roni mengingatkan kepada kita, janganlah kalian tertipu oleh sebab-sebab lahiriah. Karena pengatur hakiki adalah Allah. Harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Kita upayakan terus hati kita bersih dari selain Allah. Kita ulangi lagi pesan dari Syekh Abdul Wahab Sa'roni ini. Janganlah kalian tertipu oleh sebab-sebab lahiriah. Karena pengatur yang hakiki adalah Allah. Kita kadang tertipu sebab lahiriah, misalkan kita menjadi pandai. Ya karena saya belajar, karena saya sergap. Kita menjadi kaya, ya karena saya bekerja keras. Itu semua sebab-sebab lahiriah. Sampean kok sehat fisiknya, bagus. Ya karena saya sergap olahraga dan seterusnya. Itu sebab-sebab lahiriah. Nah, Syekh Abdul Wahab mengingatkan kepada kita, jangan tertipu oleh sebab-sebab lahiriah. Karena pengatur hakiki adalah Allah. Oh, gara-gara itu apa? Gara-gara berteman dengan itu apa? Anak saya kemudian ikut terlibat begini, begitu, dan seterusnya. Enggak. Itu sebab lahiriah aja. Nah, setelah itu ditanamkan, maka
siapapun yang menyandarkan hatinya kepada selain Allah, ia belum mencapai hakikat tauhid, ia syirik. Hati ini terus-menerus harus kita upayakan bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para sufi, mereka semua berkeyakinan bahwa tidak ada pengatur selain Allah. Ketika seseorang sudah berkeyakinan sebagaimana keyakinan para sufi, wis kabeh iki sing ngatur Allah. Nah, ketika keyakinan itu kuat di dalam hatinya, niscaya ia akan menjadikan tenang dalam hidupnya, walaupun di kondisi yang sempit. Wong ana sing ngatur, nah gitu. Wis kabeh wis ana sing ngatur. Demikian pula saat ia meraih kondisi yang sukses dan seterusnya, ia tidak akan menjadikan dirinya sombong. Jadi ketika di kondisi sempit, ia tidak terus kemudian menjadi gelisah, di kondisi lapang tidak menjadikannya sombong. In an'ama fa ni'ma fadzalika fadlu. Jika Allah memberi nikmat, maka itu adalah sebaik-baik nikmat dan itulah karunia-Nya. Ini bukan sederhana ini. Jika Allah memberi nikmat, apapun bentuknya, itulah sebaik-baik nikmat. Dan itulah anugerah Allah. Ini menjelaskan bahwa segala nikmat yang diterima oleh setiap hamba, semuanya karena fadl Allah, karena karunia Allah. Bukan karena upaya usaha manusia. Atau bukan karena ia layak mendapatkan itu, tidak. Nikmat yang kita nikmati, semuanya adalah fadl, karunia dari Allah. Bukan hasil dari upaya kita. Bukan ya karena kita pantas mendapatkan nikmat itu. Enggak. Dari sinilah Salik diajarkan untuk terus beradab kepada Allah di dalam mendapatkan nikmat. Adabnya, yaitu tadi, adab mendapatkan nikmat itu. Ketika kita mendapatkan nikmat anugerah, hati kita, ini adab, harus merasa tidak layak mendapatkan nikmat itu. Sampean misalkan begini, kita kelas umum, kelas biasa sebagai masyarakat, kemudian kita tiba-tiba diberi hadiah, misalkan apalah yang nilainya besar, mobil mewah. Nah, adabnya ketika kita menerima itu, adabnya adalah merasa tidak layak mendapatkan itu. Gak pantas aku. Awak iki sik kurang ajar, tapi digelojok ae, digerontor nikmat ae. Nah, terus merasa seperti itu. Nah, itu adab saat kita menerima nikmat. Kemudian setelah kondisi hati seperti itu, kita harus kemudian melihat murni ini adalah anugerah pemberian dari Allah. In an'ama. Ini kalau diterjemahkan, jika Allah memberi nikmat. Dari kalimat ini aja sudah bisa kita pahami bahwa pemberian nikmat itu murni kehendak Allah. Bukan hak yang bisa kita tuntut. Dari kalimat in an'ama, jika Allah memberi nikmat,
Ini menunjukkan bahwa pemberian nikmat itu adalah murni kehendak Allah. Bukan sesuatu yang harus atau bisa kita tuntut. Duduk hak. Nah, kita jangan menuntut diberi nikmat, jangan. Nikmat itu murni kehendak Allah. Jika Allah menghendaki si A diberi nikmat, diberi nikmat. Oh, saya dari dulu begini kok gak dikasih nikmat. Nggak bisa. Nggak boleh menuntut itu. Karena itu bukan hak yang bisa dituntut. Nah, dari sinilah kemudian seorang salik itu akan terus menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Disinilah seorang salik itu harus iftiqor dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terus bagaimana menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Karena pemberian nikmat itu murni kehendak Allah. Sampai nek gak ngetokno butuhne nang Allah. Nah, kira-kira ya apa? Maka inilah rahasia kenapa para sufi-sufi itu senantiasa hidup dalam keadaan kefakiran. Artinya mereka benar-benar orang yang butuhnya ini hanya butuh Allah, tidak butuh selain Allah. In an'ama fa ni'mah. Maka sungguh nikmat itu adalah nikmat yang sempurna. Jika kemudian sampai dikehendaki diberi nikmat oleh Allah, lihatlah bahwa nikmat itu adalah nikmat yang sempurna. Nikmat yang ya secara kualitas, berkualitas. Nikmat yang terbaik dan seterusnya. Pelajaran ini agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita merasa itu biasa-biasa saja, niscaya kita tidak menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kemudian kita merasakan, Masya Allah, ini nikmat agung, nikmat terbesar, nikmat yang paling baik, yang paling tepat, nikmat yang paling berkualitas, dan seterusnya. Niscaya kita akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Kenapa? Fadzalika fadluh. Karena itu semua adalah anugerah Allah. Jangan kemudian lantas merasa sampean diberi nikmat itu karena amal perbuatan sampean. Karena saya setiap hari puasa, karena saya setiap hari wirid begini begitu dan seterusnya, sehingga kemudian saya mendapatkan nikmat ini itu. Enggak. Murni fadl dari Allah, murni rahmat dari Allah. Karena kalau sampean terus begitu memahaminya bahwa ini karena amal perbuatan sampean, sampean akan bangga diri. Dan nikmat itu tidak akan menjadi nikmat, menjadi bencana. Nah, ini kita harus terus belajar bahwa bukan berarti kemudian ya kita lantas tidak ada upaya, tidak melakukan satu amal perbuatan dan seterusnya. Jangan kemudian sampean mendapatkan nikmat ini itu karena amal sampean. Jangan, itu aja. Pahami bahwa nikmat itu murni fadl, anugerah dari Allah, bukan karena amal perbuatan kita. Oleh karena itu, kalau sudah seperti itu, para wali itu melihat segala sesuatunya. Ya. Apa yang datang kepadanya. Apa yang dilakukannya. Seperti misalkan gini. Dia sregep ngaji. Dia bisa berlaku taat. Dan seterusnya. Itu semua ia melihat adalah fadl karunia Allah. Dia diberikan kemampuan taat, diberikan kemampuan untuk berbuat baik dan seterusnya. Itu bukan karena dia hebat dan seterusnya. Itu bukan karena dia memiliki kemampuan untuk itu, bukan.
Itu semua fadl. Jadilah kemudian para sufi itu mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak merasa memiliki kebaikan sama sekali. Karena seluruh kebaikan itu adalah milik Allah. Seluruh kebaikan itu adalah dilakukannya atas kehendak Allah. Seluruh kebaikan itu dilakukannya karena Allah memberikan daya dan kemampuan kepadanya. Jadilah ia kemudian terus pandai bersyukur dan dari waktu ke waktu semakin tadarruk, semakin menundukkan diri kepada Allah. Wa in abla fa'adzaba fadzalika adlu. Demikian pula saat mendapatkan ujian. Dan jika Allah menguji lalu menyiksa, maka itu adalah keadilannya. Kalau kita sudah memahami bahwa nikmat itu murni kehendak Allah, fadl Allah. Seperti itu juga ujian. Nah, seperti itu juga ketika kita ditimpa musibah bala. Itu fadl dalam bentuk lain. Itu cara Allah untuk membersihkan hati kita, misalkan. Itu cara Allah karena kita sudah lama menjauh dari Allah. Kita dipanggil untuk didekatkan kepadanya. Begitu seterusnya. Wa in abla fa'adzaba. Ketika diuji kemudian si hamba merasakan bahwa ujian itu adalah bentuk siksaan. Fadzalika adlu. Itu bukan kezaliman. Jangan kemudian ngarani Gusti Allah itu yang enggak. Itu keadilan Allah. Gini, kalau kita melihat ya, bahwa segala apa yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, milik Allah. Segala apa yang dilakukan oleh manusia, ini adalah perbuatan manusia, ini adalah juga ciptaan Allah. Segala apa yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia, baik itu dalam bentuk nikmat maupun ujian, itu adalah kehendak Allah. Kita sudah terbiasa mengucapkan inna lillahi ketika kita melihat ada orang yang ditimpa musibah, ada orang kesusahan. Kita lupa bahwa kita ini milik Allah. Artinya namanya milik Allah. Ya sekehendak Allah mau diapakan? Mau diberi nikmat atau mau diberi cobaan. Di mana zalimnya? Wong milik Allah. Saya kasih contoh begini. Sampean punya sepeda motor. Mau sampean rawat atau mau sepeda motor itu sampean kendarai ngebut terus sampean tubrukno, mau sepeda motor itu sampean bakar. Kan sampean tidak berbuat zalim. Wong milik sampean. Nah, seperti itu pemahaman inna lillahi. Karena itu ketika seseorang melihat bahwasannya setiap ujian, cobaan, musibah, bala tidak menyaksikan siapa di balik yang memberikan ujian, musibah, dan bala itu, ya pasti akan mengeluh, pasti akan protes kepada Allah. Allah Al-Mun'im, Allah yang memberikan nikmat. Allah juga Al-Mubtali, Allah yang memberi ujian dan cobaan. Duh, sama. Huwa-huwa. Allah sebagai pemberi nikmat sekaligus Allah sebagai
pemberi ujian cobaan. Kalau Allah memberikan nikmat sebagai mun'im, itu karena fadl Allah. Ketika Allah menimpakan musibah bala, itu karena sifat maha adilnya Allah. Namanya adil ketika itu berarti kondisinya tidak seimbang, sehingga perlu diluruskan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau dalam salah satu kitabnya menulis, jika engkau disempitkan rizkimu, ditegakkan atasmu ujian, atau diberi kesakitan dalam badan dan jiwa, maka itu adalah bagian dari keadilannya agar engkau kembali kepadanya. Betapa banyak kemudian kita melihat orang-orang yang tadinya jauh dari Allah, tadinya tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, dan seterusnya. Kemudian ia ke masjid, kemudian ia sholat, kemudian ia ngaji, dan seterusnya. Seringkali mereka melakukan itu setelah ditimpa musibah bala, setelah diberi ujian oleh Allah. Loh, kalau melihatnya seperti itu, kalau melihat terusannya seperti itu, bukankah kemudian ujian dan cobaan, bala musibah bala itu adalah bentuk kasih sayang Allah dalam bentuk yang lain? Bukankah itu adalah rahmat Allah yang dibungkus dengan musibah bala? Mudah-mudahan kita terus belajar, terus berupaya membersihkan hati kita dari selain Allah, agar dari waktu ke waktu kebergantungan kita kepada Allah, kebersandaran kita kepada Allah ini semakin kuat, sehingga setiap kali kita melihat nikmat, setiap kali kita mendapatkan nikmat, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa itulah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dalam kondisi yang lain kita mendapatkan musibah bala, ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan impian kita, kita melihat bahwa itulah rahmat Allah dalam bentuk yang lain. Itu semua muncul dari sifat maha adilnya Allah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin was-salikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil awliya'i was-shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.